Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 20. David Fred sedang berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur karena dia bolak-balik. Karena dalam benaknya, dia selalu berpikir tentang bagaimana dia harus berurusan dengan Fentong. Lagi pula, David Fred juga tahu bahwa kekhawatiran Luo Fei Shui bukannya tidak masuk akal. Dia melukai Yao Dahong malam ini, dan orang ini pasti akan menemukan pendukung besar di belakangnya, Fentong, untuk membelanya. Selain itu, David Fred tahu betul bahwa seorang gangster seperti Fentong hanya percaya pada supremasi kekuatan, dan tidak ada gunanya berdebat dengannya, hanya kekuatan yang cukup kuat untuk membuatnya merasa takut yang bisa membuatnya menundukkan kepala. Oleh karena itu, strategi David Fred untuk menghadapi Fentong adalah sederhana dan kasar, dan langsung menghadapinya. Fentong ini tidak hanya kalah jumlah, tetapi juga memiliki kemungkinan memegang senjata api. Jika dia ingin menghadapinya secara langsung, satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, Fentong kaya, kuat, dan kuat. Jadi apa yang David Fred pikirkan adalah bahwa Fentong lebih mungkin menemukan praktisi seni bela diri untuk menghadapinya. Di dunia sekuler ini, orang-orang dengan kekuatan melebihi orang biasa, kecuali beberapa pembudidaya, sebagian besar adalah dunia praktisi seni bela diri. Praktisi bela diri juga diklasifikasikan menurut tingkat kekuatannya, ada 5 alam: prajurit, yang mulia bela diri, bajingan bela diri, raja bela diri, dan leluhur bela diri. Seorang seniman bela diri, meskipun ia memiliki dasar seni bela diri tertentu, kebugaran fisik, dan efektivitas tempur, 2 kali lebih kuat dari orang biasa, seperti tingkat Master Sanda. Wu Zun, di sisi lain, telah mencapai kemampuan untuk dengan mudah bertarung melawan setidaknya 5 prajurit dengan 1 lawan 10, dan untuk menggerakkan energi sejatinya. Wu Ba sudah menjadi alam yang sangat kuat pada tahap ini, dan Tian penuh dengan energi sejati, dan tanpa menggunakan senjata, dia dapat menangani ratusan orang dengan tangan kosong, dan bahkan menangani serangan 10 Huzun di waktu yang sama. Raja bela diri hampir sama dengan raja seni bela diri dunia. Dia tidak hanya memiliki nilai kekuatan yang sangat kuat, dia dapat dengan mudah menangani lebih dari 10 ahli bela diri, dan dia bahkan dapat menentang peluru. Adapun Grandmaster, dia sudah berada di puncak seorang seniman bela diri. Di ranah ini, semua meridian terhubung, apalagi seorang tiran bela diri biasa, bahkan raja bela diri, tidak memiliki kekuatan untuk melawan bela diri tingkat Master Artist. Alam Grandmaster sudah menjadi puncak seni bela diri. Setelah mencapai alam ini, alkimia batin sudah bisa dipadatkan, dan lebih jauh lagi adalah alam Jindan. Dan ranah inti emas setara dengan ranah pil yang membeku di ranah pemahaman. Hanya saja alam ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Hanya ada sedikit praktisi seni bela diri dalam sejarah yang dapat mencapai alam Jindan. Pendiri wudang legendaris Zhang Sanfeng dapat mencapai alam seperti itu. Untungnya, David Fred memiliki kitab suci Tayan dekat dengannya, dan Inata Wan Qi yang dipraktikkan oleh David Fred adalah metode tertinggi di ranah kultivasi diri. Dengan Inata Qi sebagai latar belakangnya, meskipun waktu kultivasi David Fred sangat singkat, ia telah berkembang jauh lebih cepat daripada kebanyakan praktisi. Selain itu, ia baru saja memperoleh kesempatan lain untuk menerobos ke ranah binaraga. Ranah binaraga dari kultivator ini benar-benar berbeda dari seniman bela diri biasa, bahkan ribuan kali lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Karena menurut catatan dalam Taiyan Zhenjing, selain dibagi menjadi 7 alam menurut tingkat kekuatan kultivasi, setiap alam dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu dasar, menengah dan lanjutan. Ranah pembentukan tubuh secara alami dibagi menjadi 3 tahap, ciri tahap awal adalah memiliki kekuatan harimau. Dan persyaratan tingkat menengah adalah untuk mencapai tubuh Vajra, yaitu tubuh kebal terhadap pedang dan senjata. Tingkat tinggi tidak biasa, ia dapat dengan cepat mengumpulkan energi sejati, dan mencapai tingkat yang mengerikan dari menghembuskan napas dan menyakiti orang. Dan David Fred sekarang berada di level paling dasar, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit biasa, bahkan Wu Zun, dan bahkan Wu Ba.
Tetapi jika dia bertemu Raja Wu, maka David Fred belum tentu menang, dan bahkan mungkin kalah. Lagi pula, di ranah Raja Bela Diri, selain nilai kekuatan yang kuat, dia juga tidak takut dengan peluru, yang setara dengan memiliki tubuh Vajra. Tentu saja, di dunia sekuler, master setingkat Wang sangat jarang, dan mereka semua adalah orang-orang yang sombong, apalagi orang biasa, sulit untuk mengajak mereka bermain, meski kaya dan kaya. Tapi seperti seseorang seperti Fentong, jika dia mau menghabiskan banyak uang, masih mungkin untuk mendapatkannya. Dan alam David Fred saat ini belum mencapai tubuh Vajra. Jika Fentong benar-benar menemukan Master Martial King Realm untuk menghadapinya, maka dia akan mendapat masalah besar. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, David Fred tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar. Akibatnya, David Fred tidak bisa tidur lagi, jadi dia bangun, berganti pakaian, lalu meninggalkan kediaman, berjalan keluar dari komunitas Jinyuan, dan berjalan menuju Taman Dongjiang di dekatnya. Karena David Fred telah menemukan bahwa jika Anda berlatih di lingkungan alami, kemajuan dan efeknya jauh lebih baik daripada di dalam ruangan. Rasa krisis yang tiba-tiba juga membuat David Fred merasakan urgensi waktu, jadi dia pergi ke Taman Dongjiang untuk berlatih. Setelah beberapa saat, David Fred tiba di luar Taman Dongjiang. Taman Dongjiang ini adalah taman terbuka di kota Jiangbei, tanpa tembok, siapapun bisa datang ke sini. Ciri yang paling khas di sini adalah sebuah danau dengan luas beberapa ratus hektar. Danau ini terbentuk dengan mengambil air dari sungai Dongjiang, sehingga disebut Taman Dongjiang. Setelah David Fred berjalan ke Taman Dongjiang, dia ingin mencari tempat terpencil untuk berlatih. Setelah lama mencari, akhirnya dia melihat hutan lebat di depannya, jadi dia masuk. Berjalan ke dalam hutan, David Fred menemukan ada halaman rumput yang tidak begitu besar, sekitar 40 meter persegi. Halaman rumput dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Jika David Fred tidak masuk, akan sangat sulit untuk menemukan tempat ini. Rumput di hutan adalah lingkungan yang ideal untuk budidaya, dan sekarang sudah larut malam, dan pada dasarnya tidak ada yang masuk, jadi tidak ada yang mengganggu David Fred. Jadi David Fred menemukan tempat yang bersih di halaman untuk duduk, lalu menyilangkan kakinya, memeluk Yuan Shousen, dan mengangkat Inatawan Qi, dan dengan cepat memasuki negara. Ini Inatawan Qi dan metode kultivasi diri di dunia sekuler sangat berbeda. Yang paling istimewa adalah mereka dapat menyerap energi yang terkandung dalam nafas yang berbeda antara langit dan bumi, dan kemudian mengekstrak esensinya melalui metode mental yang unik, dan memasukkannya ke dalam lautan Qi di dantian metode pemurnian menjadi Qi nyata. Apa yang disebut Qi mengacu pada nafas energi yang terkandung dalam berbagai nafas antara langit dan bumi. Alam semesta diisi dengan nafas energi yang berbeda, begitu juga di bumi, lingkungan yang berbeda akan memiliki nafas yang berbeda. Sebenarnya tidak peduli jenis nafas apapun, ia mengandung energi yang berbeda. Tapi yang paling langka adalah aura antara langit dan bumi. Dan energi yang terkandung dalam aura ini adalah yang paling kuat, dan bertepatan dengan hukum tertinggi langit dan bumi, sehingga juga paling disukai oleh para praktisi. Aura di bumi sangat langka di tempat-tempat dengan aura langit dan bumi, dan sebagian besar disimpan dalam harta karun geomantik atau urat naga, sehingga menjadi yang paling sulit untuk menemukan Qi. Karena itu, merupakan tujuan impian setiap praktisi untuk menemukan tempat yang penuh dengan energi spiritual untuk berlatih. Tidak jarang banyak sekte besar berjuang untuk tanah pertanda geomantik yang begitu berharga, dan bahkan berbalik melawan satu sama lain. Dan Taman Dongjiang ini kebetulan terletak di nadi naga bawah tanah di kota Jiangbei, yang mengandung aura langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika David Fred memanggil Inatawan Qi, dia bisa merasakannya dengan cepat. Dan salah satu dari fungsi terpenting dari teknik Inatawan Qi David Fred adalah untuk menyerap dan memurnikan aura langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika David Fred menggunakan keahliannya, sebuah pusaran yang dapat menyerap energi muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah pusaran ini terbentuk, kekuatan yang kuat tumbuh, dan semua jenis nafas dalam radius puluhan meter diserap dan dikumpulkan menjadi untaian nafas energi. Nafas energi ini terus diserap ke dalam tubuh David Fred,
berjalan di sepanjang 8 meridiannya yang luar biasa, dan berkumpul di lautan Qi dantiannya, dan secara bertahap disempurnakan oleh Qi bawaan, yang mengembun sedikit demi sedikit untuk esensi sejatinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, David Fred seperti ketel yang direbus perlahan, aura energi melonjak di meridiannya dan laut Qi dantian, dan terus meluas. Saat energi pemurnian terus meningkat, David Fred merasa bahwa Qi di dantiannya mendidih di lautnya, mengembun menjadi kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan yang melonjak ini mengangkat semangat David Fred. Pada saat ini, dia telah mengedarkan Innate One Qi selama seminggu penuh, dan semua nafas yang dia kumpulkan telah sepenuhnya berubah menjadi energi-energi sejati dan mengintegrasikannya ke dalam lautan Qi di dantiannya. Peng, peng, peng. Dalam sekejap, tulang-tulang seluruh tubuh David Fred meledak seperti ledakan. Suara seperti ini menunjukkan bahwa kultivasi David Fred telah meningkat pesat, menembus tahap awal binaraga, dan dia hanya tinggal sedikit dari langkah penting untuk mencapai tubuh Vajra. Hampir selesai. Sayang sekali. David Fred menyingkirkan kungfunya, dan perlahan membuka matanya dan berdiri. Hanya dalam 2 hari, basis kultivasi David Fred telah menembus dari 0 hingga setelah mencapai bodybuilding realm, kecepatan kultivasi semacam ini sudah sangat menentang surga, tetapi dia masih merasa tidak puas. Karena David Fred masih gagal menembus tubuh Vajra, ketika dia berpikir bahwa Ventong mungkin mengundang master tingkat Raja Bela Diri untuk menghadapinya, dia merasakan tekanan yang sangat besar di dalam hatinya, lagi pula, itu adalah masalah miliknya. Kehidupan. David Fred memikirkannya dengan hati-hati, dan satu set 9 gerakan naga dan gajah dalam seni bela diri kuno yang tercatat dalam Taiyan Zen Jing tiba-tiba muncul di benaknya. Naga gajah 9 bentuk ini adalah seni bela diri kuno yang sangat mendalam, total hanya ada 9 gerakan, tetapi itu adalah seni tinju abadi yang sangat canggih. Jauh lebih halus daripada seni bela diri di sekte seni bela diri duniawi. Tidak hanya memiliki efek pembentukan tubuh yang luar biasa, tetapi juga kuat. Apalagi 9 bentuk naga dan gajah ini tidak hanya mampu memperkuat tubuh, tetapi yang lebih penting, ia dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya. Yang disebut kekuatan sejati sebenarnya adalah kekuatan internal dalam seni bela diri duniawi. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan internal tubuh yang dihasilkan oleh pernapasan, mengandalkan gerakan energi sejati dalam tubuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat bekerja pada di luar. Selama Anda menggunakan metode kultivasi yang benar dan berlatih keras, Anda akan mendapatkan semacam kekuatan yang dapat mengubah arah dan mengubah ukuran sesuka hati. Karena operasinya tersembunyi di daerah kemaluan tetapi tidak terlihat di luar, maka dinamakan kekuatan batin. Kekuatan semacam ini banyak terlihat pada praktisi seni bela diri internal. Ia memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuh pada satu titik, yang lebih baik daripada kekuatan penuh dari banyak seniman bela diri yang telah berlatih seni bela diri luar. Pelatihan kekuatan batin berfokus pada membimbing gerakan dengan indera batin, dan menggunakan dantian untuk bekerja sama dengan akumulasi kekuatan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan sistem saraf untuk mengontrol relaksasi otot dan kemampuan untuk merangsang kekuatan dengan Qi. Tinju Neijia menyerang dari luar, menarik 1000 jin dalam 4 dan 2, menempel-menempel untuk mengikuti semuanya bergantung pada transformasi kekuatan internal, sehingga dimungkinkan untuk memainkan gerakan dan efek yang tidak terduga.